Kalian semua ingat ceritanya, salah satu kisah paling epik penuh aksi di seluruh multiverse. Kisah Pietro Wilson dan baju sirah pengecualian SCP-5000. Dia melewati neraka yang tak terbayangkan untuk mengatur ulang alam semesta dan menyelamatkan dunia dari organisasi SCP yang tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Dalam kelolosan tahanan masal yang disengaja yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memiliki tujuan yang menyatakan untuk memusnahkan umat manusia. Itu adalah salah satu garis waktu yang paling mengerikan yang bisa dibayangkan, dan kita semua harus berterima kasih atas perjuangan dan pengorbanan Pietro. Atau perlukah kita? Lagi pula ada dua sisi di setiap cerita, masing-masing dengan perspektif dan wawasannya sendiri. Satu sisi adalah Pietro, seorang pria yang bersedia melakukan apa saja untuk mengembalikan ras manusia menjadi normal. Di sisi lain adalah wajah yang familiar namun sama sekali tak terduga, SCP-682. Dalam cerita asli kami tentang pengembaraan SCP-5000, kamu mungkin telah memperhatikan penyebutan SCP-682 di sana-sini. Itu adalah salah satu dari ribuan anomali yang lepas di seluruh dunia untuk mendatangkan malapetaka yang mengerikan pada kita semua. Tapi apa yang mungkin belum kamu ketahui adalah bahwa SCP-682 adalah salah satu dari sedikit entitas cerdas yang tidak terkejut dengan perubahan mendadak yang diambil oleh organisasi SCP atau bahkan dunia pada umumnya. SCP-682 tahu sesuatu seperti ini tidak bisa dihindari begitu manusia mengetahui tentang itu. Itu benar, itu entitas dibalik semua rasa sakit dan kesengsaraan SCP-5000. Dan hari ini berkat pemikiran batin dari SCP-682 itu sendiri, kamu akan mengerti itu semua dan mengapa organisasi SCP mengambil tindakan keras terhadapnya. Tapi untuk benar-benar memahami hal ini dan peran yang dimainkan SCP-682 di dalamnya, kita harus kembali ke awal. Dua proyek organisasi dengan implikasi penelitian yang sangat berbeda, proyek Numa dan proyek Damrang. Yang pertama melibatkan penggunaan kemajuan teknologi mutakhir untuk memetakan psikosfer manusia dan memahami jaringan psikis yang menghubungkan kita semua. Yang terakhir adalah upaya untuk mengeksplorasi apa yang terjadi setelah kematian dan bahkan mungkin mendapatkan kendali atas prosesnya. Tapi seperti yang sering terjadi ketika umat manusia mencoba mendalami pertanyaan misterius yang lebih baik tidak dieksplorasi, organisasi SCP tidak menyukai jawaban yang mereka temukan. Buah busuk dari proyek Damrang adalah SCP-2718, juga dikenal sebagai apa yang terjadi setelah kematian. Jika kamu sudah akrab dengan yang satu ini, maka ada kemungkinan kamu akan merinding. Ini secara besar dianggap sebagai salah satu penemuan anomali paling meresahkan yang pernah ada. Dan anggota Dewan Olima yang sudah mengalaminya memutuskan untuk menyerahkan dirinya untuk siksaan abadi di tangan SCP-106 agar dia bisa menghindarinya. Menurut SCP-2718, setelah kematian tidak ada surga, tidak ada neraka, dan tidak ada yang terlupakan. Kesadaran manusia bertahan dengan cara yang paling mengerikan. Itu tetap terikat pada tubuh duniawinya yang membusuk, merasakan penderitaan yang perlahan dari pembusukan untuk selama-lamanya. Tidak dapat berbicara, tidak dapat bergerak, tidak dapat berteriak, tapi sepenuhnya sadar karena segala sesuatu yang dulunya menjadi busuk dan layu. Dan kremasi bukanlah pelarian, ini lebih buruk. Setiap molekul abu tubuhmu akan menangis dalam keheningan bergema di sekitar ruang kosong jiwamu yang terfragmentasi selamanya. Dengan sesuatu yang benar-benar mengerikan ini, pertanyaan lanjutan yang wajar adalah mengapa ini terjadi dan apakah ada cara untuk menghentikannya? Ini membawa kita ke proyek Numa yang bahkan lebih erat terkait dengan peristiwa SCP-5000. Upaya organisasi untuk memetakan psikosfer manusia menghasilkan penemuan yang menghancurkan dunia. Ada sesuatu yang hidup di sana, entitas. Makhluk tak bernama yang kuat yang kami sebut sebagai itu. Dia hidup di banyak kepala kita, mengawasi, menunggu, dan tentu saja makan. Pertanyaan utama di sini adalah apa? Sebelum penemuan yang mengubah segalanya di dunia, SCP-5000, satu-satunya makhluk yang benar-benar tahu adalah SCP-682 itu sendiri. Meleleh dalam tangki asamnya, terikat oleh pengekannya yang diperkuat, menyakiti, bosan, membenci, bayangkan untuk sesaat. Seperti apa kehidupan SCP-682? Ini bukan anomali yang paling berbahaya di luar sana. Ada pemakan dunia dan Raja Scarlet yang lebih dari senang untuk menghancurkan seluruh dunia kita di cakar mereka. Juga bukan yang paling sadis. Makhluk seperti SCP-106 menawarkan kematian yang jauh lebih menyakitkan daripada dengan cepat dianiaya, dihancurkan atau dimakan oleh reptil yang sulit dihancurkan. Dan terlepas dari ini, organisasi menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba membunuhnya secara konstan. Itu telah dibakar, dicairkan, dimakan hidup-hidup, ditenggelamkan, disayat, dipukuli, dibedah, dicekik, dihapus dari keberadaan, diserang oleh makhluk-makhluk mimpi buruk, dicapi-capi pada tingkat atom, dan bahkan upaya pemusnahan yang lebih mengerikan daripada yang dapat kamu bayangkan. Kami telah membuat beberapa video tentang masalah ini, dan bahkan kami hampir tidak membuat rasa sakit di permukaan SCP-682 oleh organisasi SCP. Bahkan dalam keadaan umum, SCP-682 terus-menerus terendam dalam asam fluorida menggerogotinya selamanya. Apakah itu mengingatkanmu pada hal lain yang telah kita bicarakan? Kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana SCP-682 dapat menahan tingkatan siksaan terus-menerus ini tanpa kehilangan akal sepenuhnya. Sederhananya, 682 sangat puas karena mengetahui apa yang harus dihadapi setiap manusia setelah kematian jauh lebih buruk daripada siksaan yang diharapkan untuk ditanggung manusia bodoh yang terkutuk ini. Itu sudah tahu apa yang ditemukan proyek Damrang, itu sudah tahu apa yang ditemukan proyek Numa. Dia sudah tahu tentang itu, entitas. Dia merasakan penderitaan terus-menerus dari miliaran orang mati di dunia sekitarnya. Dan
dan ternyata menjijikan. Pilihan kata yang menarik dan favorit untuk SCP-682, tapi juga untuk agen organisasi SCP yang ditangkap Samuel Ross pada saat SCP-5000. Seperti yang telah kita diskusikan secara singkat dalam liputan SCP-5000 kami, terjadi sesuatu yang menyelaraskan perspektif organisasi SCP dengan ritual mengerikan yang suka mereka siksa. Apa yang bisa menyebabkan pelindung umat manusia tiba-tiba berubah seperti ini? Ada petunjuk lainnya yang tertanam dalam pengalaman SCP-5000, Pietro yang menakutkan. Kamu mungkin ingat adegan aneh dan menakutkan di mana komandan lapangan organisasi menjatuhkan barisan tentara organisasi, menikam mereka masing-masing dengan pisau tempur besar dan tidak ada dari mereka yang bereaksi sampai seseorang melakukannya. Pada saat itu rekan-rekannya menyerangnya seperti anjing gila dan membunuhnya, menunjukkan tingkat kebrutalan cepat yang tidak seperti biasanya. Kemudian ada berkas-berkas rahasia dari Dewan O5 dan Komite Etik yang dipimpin Ketua Odongo Tejani. Tak perlu dikatakan bahwa Dewan O5 dan Komite Etik tidak benar-benar saling berhadapan, tapi hasil proyek Numa mengubah itu. Berikut ini adalah percakapan rahasia antara anggota Dewan O5, yaitu O5-1 dan Ketua Tejani, mencoba memahami kengerian penemuan mereka. Tanganku gemetar saat memegang dokumen itu. Ingin konfirmasi? Dia mengangguk. Kami mendapat laporan dari staf Numa kemarin. Ini semua. Kita juga? Kita juga, Tejani. Aku sangka aku akan setuju dengan kadal Shalan itu. Apa yang kita lakukan? Kamu tahu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyebarluaskan obatnya. Saya pikir di antara anggota sebelum kita melakukan sesuatu. Jika tidak, itu akan mencoba menghentikan kita. Semoga Tuhan menolong kita. Satu. Jam begitu, Tejani. Itu yang bicara. Dan satu lagi kutipan yang luar biasa dari seorang anggota organisasi SCP diambil oleh Peter Wilson selama SCP-5000. Begitu kamu menyadari bahwa kamu tidak seharusnya merasakan sakit, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Apakah semuanya terhubung sekarang? Sementara setiap peserta di sini hanya memiliki bagian dari teka-teki, di antara kita semua kita dapat melihat gambaran lengkapnya. Entitas itu telah menghuni psikosfer manusia selama kita ada. Ini semacam parasit metafisik melekat pada seluruh umat manusia, dan apa yang dimakannya tampaknya adalah efek dari rasa sakit. Dan seperti semua parasit yang efisien seperti cacing pita yang menimbulkan rasa lapar pada korbannya sehingga itu bisa mendapatkan lebih banyak makanan untuk dirinya sendiri, entitas dengan cerdik melestarikan sumber makanannya sendiri. Ini benar, itu adalah penyebab utama dari semua rasa sakit. Kemanusiaan tidak pernah benar-benar dimaksudkan untuk merasakannya. Itu adalah kebohongan yang kita katakan pada diri kita sendiri. Ya, bukan sesuatu yang kami katakan pada diri kami sendiri, tapi sesuatu yang dikatakan itu kepada kami. Itu menyebabkan rasa sakit dan menipu kita semua untuk percaya bahwa itu adalah komponen alami dari keberadaan kita. Selama ini itu memakan kita, bertahan pada penderitaan yang telah ditanamkan di dalam hati dan jiwa kita. Organisasi menemukan ini dan merasa ngeri. Tapi tentu saja rasa sakit yang ditimbulkannya untuk hidup hanyalah bagian dari persamaan. Melalui pengungkapan proyek dan berang, hal lainnya SCP-682 ketahui secara intuitif, kita dapat menyelesaikan teka-teki ini dan menemukan kebenaran yang mengerikan. Kebenaran itu adalah bahwa itu tidak hanya di balik penderitaan yang kita alami dalam hidup, tapi SCP-2718 penderitaan yang lebih besar yang kita alami dalam kematian. Selama ribuan tahun itu telah mempersiapkan umat manusia menjadi sempurna, buffet all you can eat dengan rasa sakit dan penderitaan yang suram. Dan sampai baru-baru ini, mereka mengabaikan nasib mengerikan yang menunggu mereka di sisi lain. Organisasi hanya melihat satu solusi untuk masalah ini, tapi itu jelas bukan solusi yang bagus. Untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan seluruh umat manusia dari keabadian yang benar-benar celaka, mereka perlu membagikan obat di antara mereka sendiri. Frase kunci meme 3, kuatkan hatimu, dan kemudian pergi untuk memusnahkan setiap manusia yang masih terinfeksi oleh itu. Hanya itu yang mungkin akan membersihkan monster itu dari psikosfer selamanya dan memberi umat manusia kehidupan tanpa rasa sakit dan kematian yang tenang. Itu adalah hal yang mengerikan yang dilakukan untuk alasan terbaik. Anggota organisasi yang selamat mulai memperhatikan kebisingan latar belakang penderitaan yang mengerikan di sekitar mereka. Mereka sekarang mengerti bagaimana perasaan reptil itu. Menyebut semua ini menjijikan akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Jika ada yang bisa membantu mereka melaksanakan rencana pembunuhan massal, karena belas kasihan ini, itu adalah SCP-682, penyelamat bersisik yang menyamar selama ini. SCP-682 terkejut melihat hari itu tiba, alarm berbunyi di seluruh lokasi penahanan. Tangki asamnya terkuras, pengangkangannya tidak terkunci, sekelompok peneliti yang tidak bersenjata dan tidak terlindungi memasuki ruangan. Dia melihat ke dalam mata mereka telah berubah, mereka bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, dia juga bebas. Mereka menjelaskan kepadanya bahwa mereka telah berkenalan dengan musuh lamanya, entitas itu. Mereka memahami kebenciannya, penghinaannya. Untuk sekali, mereka tiba-tiba bergabung dalam tujuan bersama. Mereka harus membunuh itu semua. Mereka harus membersihkan entitas dari psikosfer selamanya. Dalam kata-kata peneliti organisasi, mereka perlu memusnahkan semua yang terinfeksi dan SCP-682 perlu membantu. Reptil yang sulit dihancurkan menikmati kesempatan itu menjawab, "Aku akan melakukan bagianku." Dan untuk waktu yang singkat itu bebas tanpa ancaman penangkapan kembali. Itu mengamuk di seluruh dunia dengan gembira membantai banyak orang. Itu dalam elemennya mengambil bagian dalam pemusnahan massal orang yang terinfeksi. Setiap mayat yang ditambahkan ketumpukan adalah pukulan lain terhadap itu. Tak lama kemudian dunia tidak lagi menjijikan. Tapi
tentu saja bukan begitu cerita ini berakhir. Itu memiliki kartu truf. Pietro Wilson itu membimbingnya sepanjang jalan, menyeretnya dari mimpi buruk ke mimpi buruk sampai dia akhirnya bisa mengatur ulang dunia dan menghapus penemuan yang dibuat oleh proyek Numa. Tulisan itu terhapus sepenuhnya, dan karena itu kita selamanya mengabaikan nasib buruk yang menunggu kita setelah kematian dan monster yang bersembunyi di psikosfer kita yang memakan setiap bagian penderitaan. Kamu dapat berterima kasih kepada Pietro Wilson untuk hadiah kecil yang tidak menyenangkan ini. Hanya satu entitas yang benar-benar mengingat apa yang telah terjadi, SCP-682 tentu saja. Itu memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan mereka merusaknya. Sejak hari itu, SCP-682 menganggap organisasi tidak hanya menjijikan tapi juga mengecewakan. Sekarang tonton SCP-5000 Mengapa, kompilasi cerita lengkap dan SCP-682, cara organisasi SCP mencoba membunuh reptil yang sulit dihancurkan untuk wawasan lebih lanjut tentang dua anomali epik yang dibahas dalam video ini.